biasa. Allahu Akbar. Terima kasih atas kedatangannya. Hari ini adalah acara Curriculum Day. Nah, di Curriculum Day nanti ada dua sesi. Yang pertama adalah bersama Bu Meli, yang hari kedua dengan Hari Tiana. Nah, di sesi yang pertama ini saya menyambung materi dari Pak Deden kemarin tentang kebahagiaan. Nah, kita mau nyambung kebahagiaan ya. Kalau Pak Deden mengatakan kemarin katanya sekolah yang paling bagus di dunia saat ini adalah di Finlandia. Sistem pendidikannya ada di Finlandia. Kemudian karena saking bagusnya sistem pendidikan di sana, satu sekolah di Solo itu menghadirkan kepala sekolah terbaik dari Finlandia yang dia juga berperan sebagai konsultannya Kementerian Pendidikan Finlandia. Datang ke Solo, namanya Mr. Alan Smith. Dia kan jelaskan kan bagaimana sekolah yang baik, bagaimana kenapa di Finlandia bisa seperti sekarang pendidikannya. Dan yang menarik adalah beliau mengatakan kok bisa Finlandia menemukan konsep pendidikan seperti itu. Ternyata jawabannya sangat mengejutkan. Karena apa? Kami belajar dari orang Jogja. Pertanyaannya, siapakah orang Jogja itu? Iya, Ki Hajar Dewantara. Tapi di kertas yang tadi saya berikan, silakan Bapak Ibu tuliskan apa ide atau pemikiran Ki Hajar Dewantara yang Bapak Ibu ketahui. Ambil dulu video atau silakan ditulis apa sih yang diketahui dari filosofi, apa pemikirannya atau idenya, seberapa kita kenal beliau. Yang pertama ada Tutpuri Handayani, seperti yang ada di logo topi SD ya. Kemudian Engarso Sunglodo Engmadio Mangunkarso Tutpuri Handayani. Beliau seorang yang peduli dengan pendidikan karena peduli adalah solusi. Sama Bapak penggerak pendidikan ini ada yang berbeda. Siapapun itu adalah guru, dimanapun adalah sekolah, dan apapun adalah ilmu. Wah, ini menarik ini. Sepertinya saya kenal misalnya. Oke, baik. Jadi selama ini memang kita kenal Bapak KHD, saya punya KHD ya, itu adalah orang yang filosofinya dipakai di topi SD itu saja. Tapi ternyata yang menarik Bapak Ibu, KHD ini sangat populer dengan kata salam dan bahagia. Beliau malah setiap kali membuka pidato ada salam dan bahagia. Ternyata apa itu? Kita kenalan dulu ya. Ternyata KHD ini punya pemikiran bahwa pendidikan itu menuntun. Tadi Alan Smith, orang Finlandia, mengambil sistem kita tahun berapa kita sudah punya sebenarnya? Tahun 36 sebelum Indonesia merdeka ya. Jadi maksudnya pendidikan itu menuntun kodratnya. Kemudian, nah ini tadi kenapa selamat dan bahagia. Seperti yang Bapak Ibu sebutkan tadi ya, Ingarso Sungtulodo, ini peran siapa? Ingarso Sungtulodo, Engmadio Mangunkarso, Tutpuri Handayani, ini perannya siapa? Gurunya. Di tengahnya itu adalah tujuannya biar anak itu selamat dan bahagia. Mohon dipahami, ini kalimat tahun 1936 ya. Jadi sebenarnya maksudnya apa yang bisa diterjemahkan oleh orang Finlandia? Jadi mereka sistemnya bagus. Kenapa kita nggak belajar gitu? Kemudian pemikiran yang kedua adalah kodrat anak itu merdeka dan bermain. Nah ini mungkin yang sering kita dengar saat ini ya, ada namanya istilah merdeka belajar. Nah Ki Hajar Dewantara ini kan dulu pejuang kemerdekaan. Salah satu cara memerdekakan Indonesia adalah dengan akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Maksudnya merdeka itu seperti itu. Pun demikian dengan belajar. Belajar itu berarti maksudnya dia itu tidak tergantung dengan pemikiran orang lain, tapi dia punya ide sendiri. Itu namanya merdeka. Setiap anak itu merdeka.
kemudian yang saya kaget terus terang ya, ini adalah tentang ini pemikiran KHD yang tadi merdeka dan bermain. Padahal yang saya ketahui ini dari tahun 1936 ya, yang saya ketahui tentang hak anak itu baru di Perjanjian Salamanca tahun 98. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Hak anak tidak boleh, hak anak harus bersekolah, hak anak tidak boleh disakiti. Pernah dengar ya Perjanjian Salamanca? Hak anak untuk tidak merasa tertekan misalnya seperti itu. Itu baru tahun 98. Ternyata sudah ada sejak tahun 36 di negara kita. Nah, ini yang sekarang sedang kita lakukan ya. Dewasa ini ada, yaitu tentang pendidikan yang berpihak kepada anak. Nah, ini juga menarik bagi saya. Kalau kita dulu sekolah, kuliah itu ada ya, anak seperti kertas putih, gitu kan? Yang menuliskan siapa? Guru, orang tuanya, siapa lagi? Tintanya itu adalah gurunya. Kemudian siapa lagi? Ya, lingkungan itu yang menuliskannya. Dia mau jadi apa itu tergantung lingkungannya. Tapi menurut KHD bukan seperti itu. Anak itu bukan tabula rasa. Jadi setiap anak itu lahir dari tahun 1936, bahasanya seperti ini. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun anak untuk menebalkan garis yang samar-samar ini. Jadi bahasanya sangat ini ya, tinggi ya, filosofinya zaman dulu banget ya. Untuk menebalkan garis samar. Jadi setiap anak terlahir itu sudah punya kodratnya. Zaman sekarang kita menyebutnya apa itu kodrat itu? Karakter. Sebelum ke karakter, anak itu punya sesuatu, oh dia sukanya ini, dia suka apa namanya? Bakat, minat, potensi. Setiap anak sudah punya, terlahir itu sudah punya belum? Sudah punya sendiri-sendiri. Nah, ternyata konsep ini dipakai dalam pendidikan modern saat ini, namanya pendidikan yang setiap anak itu punya potensi, setiap anak punya bakat dan kita harus mengembangkan. Ini namanya apa? Zaman sekarang yang ya tahun 1936 sudah KHD ini sebenarnya sudah punya konsepnya, hanya sekarang namanya inklusi. Bagaimana menebalkannya? Tugasnya siapa? Menebalkan garis yang samar-samar tadi. Guru, apakah hanya guru? Orang tua, siapa lagi? Lingkungan. Pembina asrama, Mbak, itu juga guru ya, Mbak ya. Ya. Budi pekerti yang kelima, yang terakhir pemikiran KHD adalah, nah ini juga bahasa tahun 1936 ya. Budi pekerti, watak karakter adalah bersatunya antara gerak pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Tahun 1936. Kalau sekarang namanya kita kenal hanya satu kata, yaitu tentang karakter. Yang terakhir ada, ini juga tentang inklusi. Jadi menurut KHD, anak terlahir itu diumpamakan sebagai benih jagung. Benih itu ada yang katakanlah mengkerut, mungkin yang kecil ya. Ini potensinya nanti kalau ditanam mungkin masuk kerdil jagungnya. Ada jagung yang gimbul-gimbul, oh ini sehat nanti kalau ditanam. Nah, setiap bibit itu berbeda sesuai kodratnya. Tapi yang jadi petani siapa ya? Guru itu diibaratkan seperti petani. Bibitnya apakah sama tadi? Ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Tapi tugas petani adalah mengoptimalkan bagaimana si jagung ini dengan kondisi yang seperti itu dia bisa mengusahakan. Caranya dengan apa? Dikasih pupuk, kemudian dikasih media tanam yang bagus, tempatnya mungkin. Tapi apakah petani ini mengubah benih jagungnya dari awalnya atau tidak? Dia mengubah benihnya langsung. Wah, kowe serasa iki kontetan iki rasa ditandur iki. Apakah seperti itu? Boten enggak boten ya. Tapi apakah petani, jadi petani yang menerima semuanya, oh ini bibitnya
tentunya ada yang nggak bagus, ada yang bagus gitu ya. Tapi ketika petani jadinya begini, memperbaiki kondisi tanahnya, lingkungannya, memelihara, memberi pupuk. Nah, jadi ini juga kaitannya tadi dengan pendidikan yang menghargai keberagaman, atau zaman sekarang namanya di abad 21 kita tahu sebagai inklusi. Nah, ini relevansi di zaman sekarang. Kalau zaman dulu menyebutnya adalah menuntun, kalau di pendidikan zaman sekarang berarti kolaborasi, kritis, reflektif, komunikasi, kreatif, dan inovatif. Kemudian selamat dan bahagia tadi yang di pokoknya KHD itu tujuannya kalau orang itu sekolah, anak itu sekolah itu harus selamat dan bahagia dunia dan akhiratnya. Jadi selamat dan bahagia ini namanya well-being, student well-being, atau namanya kesejahteraan gitu ya Bu Dila ya. Well-being itu apa? Sejahtera ya, happy gitu. Nah, jadi kita belajar di pendidikan zaman dulu menuntun, KHD bilangnya menuntun. Kemudian masa kini namanya adalah kolaboratif. Diharapkan masa depannya nanti penuh kasih sayang, hati yang bersih, jujur, selamat dan bahagia, atau student well-being. Ini mungkin panjenengan sudah pernah mendengar, tujuannya, goalsnya adalah namanya profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk jadi anak yang seperti tadi, apa yang dibutuhkan kita sebagai sekolah, Bang? Ben bocah ini iso berkembang, terus happy di sekolah, dia nyaman belajar, itu harus seperti apa lingkungannya? Ramah. Oke, sekarang kita bermain-main dulu ya. Berpasangan. Pak Aki nggak main-main dulu ya. Putri putra ya. Oke, sekarang kita bermain namanya genggaman tangan. Namanya adalah genggam namanya tanganku. adalah genggaman tangan. Satu menggenggam, satunya tidak. Monggo Pak, digenggam tangannya. Yang Anda genggam satu ya yang digenggam masing-masing satu begini loh. Setiap orang punya satu genggaman tangan, dan yang satu adalah tangan yang terbuka. Genggaman tangan ini, bayangkan di sini, di satu genggaman tangan ini, pilih satu benda yang paling berharga dalam hidup Anda. Oh, saya emas batangan, oh saya rumah, misalnya nggak di sini ya, tapi benda yang Bapak Ibu punya digenggam. Di sini adalah genggaman tangan ini, isinya adalah benda yang paling berharga. Satunya membuka ya. Kemudian tanyakan kepada pasangannya. Saya tugaskan kepada yang satunya kan menggenggam ya, satunya belum. Ada dua orang. Bujuklah satu teman Anda yang menggenggam. Kan dua bersepasaman. Satu orang punya satu genggaman tangan. Yang kedua tangannya terbuka. Oke. Dua orang, satu orang tangannya tergenggam. Yang satunya tangannya terbuka. Yang terbuka ini, yang tangannya terbuka ini, dia tanya sama teman yang menggenggam. Nah, yang tangannya terbuka siapa? Pak Aris. Siapa yang terbuka siapa, Pak? Pak Agus. Ya, bentar ya. Pak Agus. Kamu jangan mikir macam-macam loh ya. Pak Agus, Pak Aris, Bu Arum, Bu Ana, Bu Hima dan Bu Ati. Silahkan bagaimana caranya agar teman yang ada di depan panjenengan itu bisa membuka tangannya dan memberikannya dengan sukarela kepada Anda. Yang digenggam ini kan barang yang berharga. Yang digenggam ini kan barang yang berharga. Boleh. Nah, dijajakkan misalnya boleh. Bagaimana Anda menawarkan, atau Anda bisa tidak membuat orang di depan Anda yang tergenggam tangannya ini sukarela menyerahkan kepada Anda. Ya, coba. Sedikit, janganlah. Tapi kan nggak tahu berharganya apa, kita kan nggak tahu ya. Tidak tahu, kita nggak ada yang tahu berharganya itu apa. Tapi kemudian Bima mau minta itu.
untuk bisa membuka genggaman tangannya. Biar Bu Ima itu bisa lihat. Dibujuk, Bu. Siapa yang berhasil? Siapa yang berhasil? Berhasil ya. Oke. 1, 2, 3. Sekarang kita balik. Sekarang dibalik. Yang satu punya benda berharga, yang satu akan meminta. Silakan dibalik. Ibu-ibu pakai cara menawar barang di pasar. Ibu-ibu dengan cara menawar barang di pasar. Ditinggal aja di marter. Ceblok, Pak. Celeu. Rasa tipu biyen. Oke, 1, 2, 3, berakhir. Tepuk tangan dulu. Sekarang saya tanya, siapa yang berhasil membuka tangan? Siapa orang yang berhasil membuat temannya meminta membuka tangan dan berhasil? Siapa? Bila berhasil 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada yang tidak berhasil. 1, 2, 3, 4, 5. Saya tanya di sini dulu ya, Bu Evi dan Bu Ana. Kenapa tidak berhasil? Penawarannya belum menarik. Penawarannya tidak menarik berarti. Oke, kalau Bu Hima dan Bu Dila, Karena kami memang senang berbagi. Oh. pertanyaan saya, apabila yang meminta itu bukan Bu Hima, tapi yang meminta Pak Agus, dikasih nggak? Tapi apa? Bagus. Kemudian tadi siapa yang tidak berhasil? Pak Aris. Pak Aris dan Pak Freddy. Iya. Kenapa Pak? Kok nggak dikasih kan? Kenapa Pak? Penawaran naik. Saya khawatir benda ini nggak terpakai kalau dikasih. Oh. Kan nggak terpakai Pak Aris ya. Apa tuh? Nggak tahu bendanya apa ya? Malah jadi penasaran ya. Saya akhirnya bendanya apa ya? Kalau Pak Aris sudah dibujuk. Itu adalah ilmu. Kalau kamu nggak kasihkan, maka tidak akan jadi berharga. Terus tidak mau, lagi tidak mau ya. Kalau Pak Aris, kenapa tidak memberikan kepada Pak Freddy? Oh, kalau saya berhasil merayu. Oh, Pak Freddy berhasil merayu. Apa yang Bapak lakukan pada Pak Aris, Pak? Oh, Pak, Apa yang saya Bapak? lakukan. Iya. Pak Aris itu menerapkan konsep yang diberikan Pak Didi, nyah-nyong. Oh, Jadi saya hanya iya. nyerempet itu langsung oke. Karena Pokoknya, ilmu itu dibagi loh. Kasih bu. tapi bendanya bukan rumah ini tadi ya? Oh, bukan. Oh, bukan. Oke. Ya ini menarik sekali. Tadi siapa lagi yang berhasil? Selain Bu Ima, Bu Dila, tadi siapa? Bu Wati? Iya, Bu Wati. Bu Wati Pak, di-shoot Pak Bu Wati. Bu Wati. Ya. Bu Wati, apa yang Bu Wati lakukan kepada Bu Siti? Bu Siti memberikan sukarela ya Bu Siti. Sukarela, kita saling berbagi. Oke. Bu Siti, Oh, kenapa Bu Siti memberikan sukarela kepada Bu Wati? Karena Bu Ati menyampaikannya dengan ramah. Barang berarti kalau Berarti ada komunikasi, berarti Bu Ati berkomunikasi kepada Bu Siti dengan sukarela memberikan. Kena benda. Kalau Bu Ati dan Bu Siti tadi kebalikannya, apakah Bu Siti memberikan? Kita belum ya. Baru satu kali simulasi. Nah, sebenarnya apa yang kita pelajari dari teori genggaman tangan ini? Kalau saya, ini adalah barang berharga. Saya boleh tidak memberikan? Sah-sah saja tidak? Sah. Sah, boleh kan? Boleh. Tapi kalau saya mau memberi, Nggak apa-apa. boleh juga.
juga. Kemudian tadi ada yang menarik, oh tawarannya kurang menarik gitu. Mungkin nek sak miliar tak coke gitu kan. Berarti ada imbalannya ya. Berarti mungkin yang digenggam tidak lebih berarti dari tawaran yang 1 miliar. Ada juga yang oh saya suka rela kok ngasih kok. Karena tadi Budila, Bu Lima, Bu Atiku ini berbagi. Sukarela tak kayak nyah-nyah tadi si Pak Aris juga ya. Baru kerungu tausiah Pak Dedes, pokoknya nyah-nyah, omah nyah, sawah nyah gitu ya. Jadi ini yang menarik adalah karena selama ini dalam budaya yang positif kita tanpa sadar sebagai guru kita itu merasa kalau murid itu harus manut gurunya. Nah ini miskonsepsi. Apakah kita berpikiran seperti itu? Murid itu harus manut sama gurunya. Iya kan? Nah padahal tadi kita mempunyai sesuatu. Bu Hima itu memberikan ke Budila atas keinginan Bu Hima sendiri atau atas bujukan Budila? Keinginan sendiri. Karena keinginannya Bu Hima untuk ngasih. Jadi aslinya misalnya Bu Dila nggak minta, dikasih nggak Bu Hima? Tetap dikasih kan. Jadi kalau Bu Ana ini nggak ngasih ke Bu Eki boleh nggak? Boleh, karena itu adalah miliknya. Jadi seperti itu, sebenarnya murid itu kenapa dia nurut sama gurunya itu karena apa? Karena dia mengizinkan dirinya untuk manut ke gurunya. Jadi sebenarnya guru itu tidak bisa memaksa murid untuk itu dimanut karo aku. Seperti tadi teori genggaman tangan tadi. Jadi kalau kita mau ngasih itu karena kita memberikan izin tidak? Kita memberikan izin dan mungkin juga begini. Aku juga tergantung siapa yang minta kok kalau Pak Agus mesti tak kasih, gitu kan? Berarti kan ada ngasih kalau Pak Agus tak kasih, gitu. Berarti kan ada satu memang dia mau nggak? Dia mau ngasih nggak? Mau ngasih. Nek Pak Aris oh nanti dulu kalau Pak Aris tunggu dulu, gitu kan? Kalau Pak Aris nanti ngasihnya apa? Jadi kontrol itu ada. Anak itu nurut sama gurunya itu karena apa? Karena dia mengizinkan dirinya untuk manut sama gurunya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang sudah saya praktekkan dengan anak-anak yang kita hadir tadi ya, kita hadir tadi yang sudah saya praktekkan itu saya memberikan penugasan yang berbeda. Jadi dalam satu kegiatan mereka boleh bentuk pengumpulan tugasnya itu berbeda, boleh pakai teks, boleh pakai gambar, jadi mereka punya banyak pilihan dengan kriteria yang sama. Oke, nah ini apa hubungannya dengan penyusunan LKPD dan RPP bukan ini hari ini diharapkan ketika Anda nanti ketika Bapak Ibu guru menyusun nanti itu juga sudah ada oh ini muridku harus langkah-langkahnya yang berpusat pada murid seperti yang sudah difasilitasi dengan Bapak Guru inovatif ya, dengan pelatihan hafek juga seperti itu ya, berpihak pada murid ya Bapak ya. Salah satunya adalah tentang disiplin positif. Ini saya sebenarnya ingin sharing dengan wali kelas juga tentang keyakinan kelas. Jadi biar tidak terlalu banyak pelanggaran di kelas, tapi sebelumnya nanti saya mungkin sharingnya dengan tim Tate dulu ya Pak Juni ya, tentang budaya positif ini karena ini berkaitan dengan tata tertib sekolah gitu. Nah dari saya apabila satu lagi sebagai penutup tadi kan saya sudah mengemukakan beberapa hal yang ada di pikiran KHD yang mungkin saja sudah Bapak Ibu lakukan di kelas. Nah tadi apa saja? Yang pertama adalah menuntun, kemudian yang kedua selamat dan bahagia itu akhirnya ya, caranya apa? Yang kedua adalah anak itu merdeka dan bermain. Kemudian yang ketiga pendidikan yang berpusat pada murid. Yang keempat anak bukan tabula rasa. Nah saya yakin Bapak Ibu sebenarnya pernah melakukan hal-hal yang sudah dipikirkan KHD ini tapi tidak sadar. Sekarang adalah tuliskan satu saja, tuliskan satu contoh apa yang pernah Bapak Ibu lakukan di dalam kelas. Misalnya saya pernah misalnya ambil pendidikan yang berpusat pada murid gitu ya. Kalau saya pernah misalnya mengadakan webinar dengan pembicara anak-anak misalnya begitu. Oke, apakah jelas instruksinya? Tuliskan satu pengalaman atau
baik Bapak Ibu yang pernah dilakukan di kelas ketika mengajar. Oh, saya pernah anak bermain dan merdeka. Saya pernah pembelajaran saya ini semuanya full game plan misalnya seperti ini. Oke ya, saya bagikan, ambil satu, berikan ke belakang. Apa sih yang pernah dilakukan? Berarti Siti belum lagi. Apa yang pernah dilakukan ketika mengajar dan nanti mungkin bisa jadi inspirasi kita dalam menyusun pembelajaran RPP dan LKPD yang dilakukan oleh Bu Herdiana. Apa yang pernah dilakukan tadi? Berpesan pada anak atau merdeka dan bermain atau menuntun. Misalnya, oh ada anak ini yang punya bakat ini, boleh di kelas, boleh di luar kelas. Ada anak yang punya bakat ini, saya menuntunnya jadi seperti ini, misalnya begitu. Atau tadi yang tentang budi pekerti tadi, oh saya bisa membiasakan murid saya begini, gitu boleh. Jadi apa saja yang pernah Bapak Ibu lakukan di dalam kelas maupun di luar kelas, kaitannya tugasnya sebagai guru, apa yang pernah dilakukan? Karena ini praktik baik, silahkan berikan nama ya. Biar nanti juga tercatat, oh ini loh teman-teman saya di IC praktik baiknya banyak dan bagus-bagus gitu. Saya bisa tunjukkan ke teman-teman saya. Kegiatan dalam pembelajaran boleh, kegiatan di luar pembelajaran boleh, saat ekskul juga boleh, atau ketika misalnya pembinaan dan lain-lain. Misalnya saya mendukung tentang keberagaman, saya mengantar murid saya lomba, misalnya boleh seperti itu. Jadi apa yang pernah dilakukan oleh Bapak Ibu sebagai guru? Jangan lupa diberikan nama. Kalau sudah selesai, silakan ditempelkan di board yang tulisannya penerapan filosofi. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini kembali untuk memudahkan dan melancarkan. Kita buka dulu dengan berdoa bersama, dipimpin oleh Pak Agus. Silakan Pak Agus, dipimpin doa dulu. Baik teman-teman semua, untuk memulai aktivitas hari ini kita mulai dengan doa. Silakan berdoa di sendiri-sendiri, berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih teman-teman. Hari ini kita akan ada dua agenda. Yang pertama adalah ada yang harus saya sampaikan, yaitu tentang lanjutan yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang kepemimpinan Ki Hajar Dewantara yang saat ini justru menjadi referensi bagi pendidikan modern. Kemudian selanjutnya adalah tentang budaya positif. Nah, sebelum itu sama seperti pertemuan yang lalu, saya akan membagikan lagi satu sticky note. Ini nanti akan berisi harapan dari Bapak Ibu semuanya. Kita sebagai guru sudah bertahun-tahun jadi guru, ada yang dari tahun 2010, ada yang 2011, ada yang baru beberapa bulan yang lalu jadi guru. Tapi pasti dalam setiap profesi ini dari setiap kita punya harapan. Sebenarnya setelah saya mengajar, saya ingin murid saya ini menjadi apa? Bahagia dalam belajar, merdeka dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan, selalu membawa Allah dalam segala perilaku dan pekerjaannya. Belum ada namanya? Dari Ibu Fadila. Ibu Fadila, Masya Allah. Wow, Bapak Ibu luar biasa. Terima kasih Pak Iya. Arifin untuk kembali. Ya. Pertanyaannya adalah visinya luar biasa ya, keren-keren. Pertanyaannya bagaimana caranya kita sebagai guru dalam menuntun, mendukung anak untuk seperti yang kita inginkan. Pertanyaan pertama, yang kalimatnya semuanya sudah positif, berarti apa yang harus kita ciptakan agar anak-anak itu menjadi seperti yang harapan kita?
berkaitan dengan materi yang kemarin adalah ada namanya budaya positif. Nah, saat saya mendapatkan materi ini, banyak hal yang mungkin bertentangan dengan keyakinan saya selama ini. Banyak sekali. Salah satunya adalah tentang ada miskonsepsi tentang kontrol. Nah ini, seperti yang kemarin kita sudah praktekkan, ada namanya permainan genggaman tangan ya. Ada yang dengan sukarela membuka tangannya untuk temannya, tapi ada juga yang tetap teguh pendirian untuk tidak memberikan hal yang berharga kepada orang lain. Dan itu membuktikan bahwa ternyata kontrol itu ada di mana. Siapa yang mengendalikannya itu siapa? Apakah dengan bujukan itu bisa? Apakah pasti selalu bisa? Tidak. Jadi ternyata ilusi guru mengontrol murid itu hanyalah ilusi belaka. Jadi kalau murid itu nurut sama kita, itu berarti dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya. Nanti kita akan belajar kebutuhan dasar itu apa saja. Kemudian ilusi semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah ini agak bertentangan dengan keyakinan saya selama ini ya. Kalau kita positif, ayo kamu harus tetap semangat. Ternyata tidak. Itu hanyalah ilusi kalau itu bermanfaat. Yang benar adalah ketika kita memberikan penguatan positif, itu kita sedang berusaha untuk mengontrol orang lain. Padahal dasar teorinya, kontrol itu dimiliki oleh diri sendiri. Jadi ketika mungkin penguatan positif berhasil di satu saat, tapi di suatu ketika dia bisa menolak, atau negatifnya lagi dia menjadi tergantung kepada orang yang memberikan penguatan positif. Dia nggak bisa sendiri. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi ini juga semuanya bertentangan ya dengan keyakinan saya awalnya. Ternyata kalau kita membuat orang merasa bersalah, itu harapan kita kan dia menjadi belajar dari kesalahannya, begitu kan. Ternyata itu hanyalah ilusi. Negatifnya justru mereka itu merasa buruk tentang diri mereka. Oh, ternyata aku tidak sesuai yang diharapkan. Oh, ternyata aku tidak hebat. Nah, seperti itu jadinya jatuhnya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini terutama karena kita merasa sebagai orang tua kepada orang yang lebih muda terhadap kita, terutama pada anak-anak kita misalnya ya. Ini memang bisa, tapi tidak efektif untuk jangka yang panjang. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4 miskonsepsi tentang kontrol. Ini pemahaman yang salah tentang kontrol. Ada 4 hal ini. Nah, kenapa bisa begitu? Karena selama ini kita belajar dari teori stimulus dan respon. Kalau kamu ada sesuatu, ada stimulus, kemudian kita akan memberikan respon. Nah, ternyata kalau dalam stimulus dan respon, kebutuhan kita itu sama. Kalau dalam SR ya, SR itu stimulus respon, sedangkan TK teori kontrol, bahwa ternyata kenyataannya kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Mereka tuh punya pikirannya sendiri-sendiri. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini sering saya lakukan. Kamu harus sesuai dengan apa pendapatmu. Ternyata bagaimana seharusnya kita itu harus berusaha memahami pandangan orang lain juga. Kemudian perilaku yang buruk dalam SR itu dianggap sebagai suatu kesalahan. Ternyata padahal semua perilaku walaupun itu buruk itu memiliki tujuan dalam TR. Kemudian dalam SR orang lain bisa mengontrol saya. Dalam TK hanya Anda yang bisa, hanya diri saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Kemudian keyakinan bahwa saya bisa mengontrol orang lain sebenarnya juga kalau dalam TK itu jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian ada pemaksaan saat bujukan itu gagal. Ketika dibujuk gagal itu kita biasanya maksa, gitu kan? Ternyata dalam TK kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, yang terakhir ini itu yang saya membutuhkan waktu yang agak lama untuk memahami. Dalam SR kita biasanya ada yang berpikir menang dan
dan kalah. Ada pihak yang merasa dia lebih berkuasa daripada pihak yang lainnya. Oh, kamu nurut sama saya, kamu manut sama saya karena saya. Sedangkan dalam teori kontrol itu modelnya menang-menang, semuanya menang, nggak ada yang kalah. Nah, kemudian ini tuh gabungan ya. Hari ini kita belajar bagaimana menciptakan disiplin positif secara bergabung. Kalau kita mendengar kata disiplin, apa yang pertama kali terlintas dalam pikiran Pak Dede? Disiplin itu ya Ikuti aturan, sesuai aturan. Kalau Bu Ati, kalau dengar kata disiplin itu apa? Kaku. Oh, tepat waktu, berkaitan dengan waktu. Sesuai aturan, tepat waktu, ada lagi disiplin. Bu Farah? Sesuai aturan. Disiplin itu berkaitan dengan ketertiban, gitu ya. Sesuai aturan dan kaku. Nah, padahal kalau secara makna sebenarnya disiplin ini diambil dari perilakunya muridnya Plato dan Socrates. Jadi muridnya Plato dan Socrates di zaman dulu, mereka secara sadar dan dengan kerelaan hatinya mereka mau berusaha bersusah payah untuk belajar, mengikuti. Jadi disiplin itu adalah sebenarnya artinya sama dengan belajar. Karena memang selama ini kita selalu mengaitkan disiplin itu dengan hal-hal yang tadi ya, tepat waktu, kemudian kaku. Kalau saya tuh merasa disiplin itu kaku, kayak tentara gitu kan disiplin itu. Kemudian dalam teori disiplin positif ini sebenarnya bagaimana cara kita mengontrol diri kita. Jadi yang namanya disiplin itu bagaimana kita itu belajar mengendalikan diri kita. Jadi kata kunci di sini disiplin positif itu adalah motivasi internal atau dalam diri kita. Oh, aku pengen belajar Canva karena saya pengen bisa ngedit. Nah, itu namanya motivasi internal tanpa ada paksaan dari orang lain. Kemudian di sini, nah ini setelah saya belajar ini, saya tuh jadi tahu di mana motivasi perilaku saya. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Ini saya banget ini ya. Ini motivasi paling rendah dari seorang diri manusia itu adalah menghindari ketidaknyamanan. Oh, aku taat aturan karena aku gak mau dihukum. Oh, aku bekerja keras karena aku misalnya takut miskin, misalnya seperti itu ya. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi motivasi berperilakunya itu karena ada ingin mendapatkan sesuatu dari orang lain. Sesuatu itu bisa jadi penghargaan, bisa jadi imbalan. Dalam teori ini ekstrimnya dia mengatakan penghargaan sama dengan hukuman. Penghargaan karyawan terbaik tahun ini itu adalah penghargaan bagi satu orang, tapi hukuman bagi siapa? Bagi orang lain yang tidak mendapatkan penghargaan. Bisa jadi ada orang lain merasa, loh kayaknya aku loh yang setiap hari itu rajin, kok dia yang mendapatkan penghargaan. Nah, itu menjadi bukan hukuman bagi orang yang tidak mendapatkan penghargaan. Nah, ini harusnya guru itu bisa memotivasi murid menjadi yang ketiga. Mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi mereka tuh pengen belajar karena mereka sadar, oh aku harus belajar ini. Nah, ini yang ingin saya bagikan dengan wali kelas. Salah satu cara membentuk budaya positif adalah dengan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini agak satu tingkat di atas peraturan kelas. Setiap orang itu harus kalau di jalan raya mengenakan helm. Untuk apa sebenarnya? Keyakinannya keselamatan. Setiap orang sekarang memakai masker. Keyakinannya untuk kesehatan atau keselamatan. Jadi antara memakai helm dengan memakai masker, keyakinannya sama tidak? Sama. Aturannya adalah memakai masker, aturannya memakai helm. Dua hal yang mungkin tempatnya bisa beda, tapi memiliki satu keyakinan yang sama. Jadi keyakinan ini lebih abstrak. Jadi kayak kalau aturan kan rinci dan jelas. Jika melanggar, jika lebih dari 5 menit maka gaji dipotong 20.000 misalnya, itu kan jelas aturannya. Tapi kalau keyakinan lebih dari itu, tinggi nggak dari itu. Keyakinan berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan maksimal hanya 5. Kenapa tidak terlalu banyak? Tidak seperti aturan.
Harapannya keyakinan ini gampang diingat oleh anggotanya, jadi tidak terlalu banyak. Kemudian yang kelima, dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, bagaimana biar bisa diterapkan? Ketika membuat keyakinan ini, semuanya harus ikut berembuk, harus ikut rembukan. Kemudian setelah berjalannya waktu juga harus kita kembali lihat lagi, oh ditinjau kembali. Nah, ini contohnya yang SMP, keyakinan itu memang tidak serinci aturan kelas. Nah, jadi nanti monggo diharapkan wali kelas bisa membuat keyakinan kelas ini, jadi mereka punya satu keyakinan yang universal sifatnya, nanti bisa diturunkan menjadi aturan kelas. Nah, keyakinan ini lebih sederhana karena tadi lebih abstrak sifatnya. Hormat misalnya ya, mereka meyakini nilai-nilai tentang hormat. Kami yakin bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini kan lebih tinggi daripada tidak boleh meminjam atau tidak boleh menghilangkan pensil, tidak boleh merusak barang gitu ya. Nilainya hormat saja. Jadi temannya jajan, terus dicegati Doni, dimintain jajannya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan sebagai wali kelas ini? Ada yang ingin berbagi atau sharing dulu? Kalau jadi Ibu Ambar mau ngapain? Memanggil Doni. Budila akan? Oh iya. Ya. Kalau saya jadi Bu Ambar, bisa jadi yang pertama saya lakukan adalah memanggil Doni. Memanggil Doni. Apa sih? Menanyakan apakah kejadian apa yang dia lakukan di kantin. Apa yang dia lakukan di kantin? Mengonfirmasi pernyataan teman-temannya. Oke. Tapi tidak langsung. Tidak Kelas 7 kan? Kelas 7 ya. Terima kasih Budila. Ada yang punya pendapat lain? Kalau saya akan memanggil Doni, yang jelas memanggil Doni, mengajak bicara dengan Doni sebenarnya apa yang terjadi, dan jika berita yang disampaikan itu benar apa adanya, akan bertanya kepada Doni yang menyebabkan dia seperti itu apa. Jadi Pak Ari akan tanya sebabnya ya. Ya, terima kasih Pak Ari. Dari Budila dan Pak Ari, kemudian dari kasus seperti ini sebenarnya saya yakin setiap dari kita sudah pernah melakukan. Hanya mungkin kita harus melihat kembali ternyata kalau Pak Ari tadi menanyakan alasannya ya. Kemudian kalau Budila juga konfirmasi dulu benar atau tidak informasinya. Ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia, ini sudah saya praktekkan di rumah. Jadi disiplin positif ini bisa dengan nanti praktekkan di rumah atau di sekolah ya. Harapannya sekolah juga dipraktekkan. Kemarin saya 2 minggu ini Pak Gige itu sangat sedih. Dia itu sangat drop, sangat sedih sekali karena salah satu temannya itu sakit. Setelah berbulan-bulan sakit, kondisinya semakin drop. Nah, Pak Gige ini mengalami kondisi tidak doyan makan dan tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur, tidak doyan makan walaupun sudah makanan yang paling dia sukai. Dia tidak bisa makan. Tidak bisa makan seperti sebelumnya gitu ya. Jadi mengalami mengalami perubahan perilaku. Kalau zaman dulu saya pasti akan langsung, kamu tidak bisa seperti ini. Kamu itu adalah, kemudian kamu harus menguatkannya dengan penguatan positif. Zaman dulu saya seperti itu. Tapi ketika saya tahu ada 5 kebutuhan dasar ini, sebenarnya kebutuhan apa yang paling diperlukan dalam situasi seperti ini? Kalau itu berkaitan dengan perasaan ya, terutama ya, dengan perasaan yang sedih sangat mendalam. Kemudian saya di kebutuhan fisiologisnya sampai dia sudah nggak butuh ya, nggak doyan makan. Tidur juga tidak bisa tidur. Jadi saya akhirnya berarti mungkin dia kebutuhan apa yang kurang seperti itu. Perasaannya sangat sedih sekali. Dia butuh apa sebenarnya? Support ya. Iya, support berarti apa? Kebutuhan yang nomor berapa? 2. Cinta dan kasih sayang. Berarti posisi saya ketika di rumah hanya ada saya itu masih kurang. Akhirnya adalah apa? Saya
melakukan, saya mengalah lah, saya pergi ke tempat adiknya. Jadi kalau di rumah adiknya itu ada adiknya, ada ponakannya, ada bapak ibunya, jadi agak terhibur begitu ya. Jadi ada satu kondisi, kalau zaman dulu saya nggak seperti itu. Saya langsung ora iso mau kaya ngono, mosok wong lanang kaya ngono. Melo banget terus mengungkit masa lalu itu dulu saya seperti itu. Nah, ternyata begitu pun juga Doni tadi. Ternyata Doni tadi minta jajan sama temannya. Satu kasus kalau Doni itu ditanya kemudian jawabannya Doni mengatakan saya lapar, berarti kebutuhannya apa? Satu kasus bisa jadi 5 kebutuhan ini yang kurang. Kalau dia ternyata jawabannya, Bu saya lapar, orang saya nggak ngasih bekal, berarti dia itu sebenarnya ganggu temennya karena ada kebutuhan, yaitu dia lapar. Jadi satu kasus ada 5 kebutuhan yang mungkin bisa beda-beda tergantung dari apa tadi. Ketika gurunya tanya, kemudian muridnya menjawab, kebutuhan mana yang harus dipenuhi. Berarti ada satu Doni melakukan, apakah Doni itu melakukan kesalahan, pertanyaannya, dengan mengganggu temannya, itu dia melakukan kesalahan atau tidak? Tidak, tapi dia melakukan apa? Penyimpangan. Kenapa? Bukan penyimpangan, tadi apa ternyata? Kalau dari teori tadi awal, ternyata dia melakukan sesuatu itu ada tujuannya, iya kan? Tujuannya kasih sayang. Ternyata segala mungkin yang kita anggap sebagai kesalahan itu sebenarnya bukan kesalahan dalam teori kontrol, tapi dia itu sedang melaksanakan tujuannya. Nah, ini saya membaca ini, saya jadi memposisikan diri saya, tahu saya itu ada di mana. Ini posisi kontrol guru biasanya yang pertama menghukum. Kamu lagi. Sudah 3 hari ini kamu terlambat terus. Alasannya sama, ambil sepatu di asrama. Terus sampai kapan kamu akan seperti ini terus? Jadi Tuhan ya. Kalau begitu, ini terakhir kalinya. Keempat, besok terulang lagi, tidak usah ikut pelajaran Pak Yuni sampai besok kamu lulus. Subhanallah. Kelas itu piye kuwi? Ibu sangat kecewa kepada kamu. Kamu itu kan sudah janji tidak datang terlambat. Kok masih saja datang itu jam 8 itu gimana? Di sini, Vin. Vin duduk dekat Bapak. Untuk Dengar-dengar Bapak ada sesuatu yang perlu saya tanyakan ke kamu. Kemarin kamu melakukan sesuatu di kantin dan ada beberapa laporan. Coba sini. Sebenarnya ada apa? Terus kemarin di awal kamu sudah melakukan juga seperti itu dan janji tidak akan mengulangi lagi. Coba permasalahannya kamu sampaikan dulu ke Bapak. Nanti Bapak akan bantu untuk mencoba mencari jalan keluarnya. Gimana? Yuk, Ustazah. Jam berapa ini? Jam berapa ya, Ustazah? Saya nggak bawa jam. Sekarang jam 8. Kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan? Mau, Ustazah. Nah, belajar ya. Besok lagi, jangan lupa gitu lagi. Kalau pemain teater kabeh. Iki aku segitiga restitusi ini sudah saya praktekkan kepada Habibie. Waktu itu dia tidak pakai bed nama, kemudian Anan dia terlambat masuk sekolah. Saya praktekkan langsung. Yuk sama-sama belajar gitu ya. Dan semuanya adalah anak-anak kita dan harus kita sayangi dan yakini. Ya, jadi nanti mungkin kenapa aturan itu bisa dilanggar? Mengapa aturan bisa dilanggar? Ada tadi kasusnya Arfa kok nggak yakin dia tuh melakukan kesalahan karena apa? Dia mungkin tahu itu kesalahannya tapi dia kok aku rasalah gitu. Kenapa? Sampai ada kalimat aturan dibuat untuk dilanggar. Mengapa seperti itu? Karena ketika membuat aturan itu, bagaimana yang akan dibuat aturan, akan melaksanakan aturannya? Bisa jadi ketika penyusunan aturan, semuanya tidak terlibat. Nah, jadi makanya di keyakinan kelas tadi, bagaimana cara pembuatannya? Melibatkan semuanya. Satu kelas seperti ini,
Kemudian ditanya keyakinannya, kalau saya kakak saya ya. Terima kasih. Ada lagi mungkin yang sharing tentang hal ini? Kita mungkin butuh banyak sekali sharing ya hal seperti ini ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu guru hebat. Semoga apa yang akan kita rencanakan hari ini bisa lancar dan besok yang bertugas juga bisa dimudahkan dan dilancarkan. Amin. Terima kasih banyak Bapak Ibu guru hebat. Mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak sekali kesalahan. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.